Episode ini mengungkapkan banyak hal, mulai dari nasib ibunya Bang Yanto, siapa sebenarnya Bitter Gabu, dan bagaimana proses terciptanya Dark Snake. Jadi mari kita bahas Kamen Rider Gabu episode 23. Di awal episode saja kita sudah langsung diperlihatkan dengan apa yang terjadi pada ibunya Bang Yanto. Karena setelah mengalahkan Bitter Gabu sebelumnya, kini Soma benar-benar ingat apa yang terjadi pada ibunya Bang Yanto. Jadi dulu waktu Soma kecil dia belum tahu apa-apa, belum tahu tentang manusia, bahkan dia belum tahu tentang perusahaan Stomach dan Dark Snake. Anak kecil polos yang selama ini dikurung untuk pertama kalinya bisa keluar dari kamarnya. Dan kebetulan dia bertemu dengan ibunya Bang Yanto yang menduga kalau Soma juga diculik. Soma kecil juga kelihatan bingung saat dia ditanya kalau dia diculik. Ibunya Bang Yanto yang sedang berusaha kabur malah membantu Soma untuk mencari ibunya yang dia kira juga diculik. Dan disinilah Soma untuk pertama kalinya melihat Dark Snake dan pabrik perusahaan Stomach. Jadi di sini diperlihatkan bagaimana pabrik Dark Snake sebelum adanya teknologi Hitopress atau Human Press. Manusia diculik secara utuh satu persatu tanpa dikompresi sehingga sedikit jumlah manusia yang bisa diculik. Di sini diperlihatkan beberapa manusia yang belum diolah, jumlahnya masih belum sebanyak sekarang. Terlihat mereka seperti dibuat tidak sadarkan diri atau tertidur, termasuk ibunya Bang Yanto yang satu-satunya bisa berhasil melarikan diri. Tapi apesnya karena dia membantu Soma di sini, ibunya Bang Yanto malah bertemu dengan Lango yang sedang mencari Soma. Kalau dilihat dari POV ibunya Bang Yanto, ini pasti serem banget rasanya. Tiba-tiba diculik dibawa ke dunia monster. Terus niat mau kabur malah ketemu bocil yang dia mau tolong. Ternyata bocil itu adalah monster juga, adik dari orang yang menculiknya. Ditambah kini secara sadar akan diolah hidup-hidup menjadi Dark Snake. Pasti sakit banget itu saat dia diceburkan di air dan pelan-pelan badannya terurai. Itu sedih banget mendengar saat terakhirnya memanggil nama-nama Hanto. Apalagi pas melihat ekspresi Bang Yanto terlihat sangat sedih mendengar semua fakta ini. Meski Bang Yanto bilang dia sudah siap mendengar fakta ini setelah kehilangan ibunya selama ini, pasti tetap ada rasa sedih mendengar apa yang terjadi pada ibunya, sehingga untuk saat ini dia belum bisa menerima Soma. Dia tahu Soma tidak bersalah, Hanto juga tidak menyalahkan Soma, tapi tetap dia butuh waktu untuk menerima Soma karena dia ada kaitannya dengan meninggal ibunya. Dan kini Bang Yanto punya target yang jelas untuk balas dendam. Mungkin seperti teori dari The Overlord N, kalau Bang Yanto lah yang akan menghadapi Lango di pertarungan akhir series nanti. Sementara Lakia mungkin akan menghadapi Nielp atau karakter yang mengeksekusi adiknya, dan Soma akan menghadapi final boss yang sebenarnya. Setelah kejadian ini, Soma kembali ke Happy Pair untuk menjelaskan semuanya pada Sachika. Seperti yang kubilang pada pembahasan sebelumnya, kalau Sachika ini sebagai heroin memiliki peran penting sebagai support moral dan mental bagi Soma. Karena saat mendengar semuanya dari Soma, Sachika tanpa beban bisa menerima Soma apa adanya. Karena dialah yang paling tahu bagaimana sifat aslinya Soma. Ditambah dia memahami bagaimana penderitaan Soma selama ini berada di perusahaan Stomach. Bahkan dia memutuskan untuk menjadi supportnya Soma. Pasti kalian setuju, itu cute banget pas Sachika melihat Gochizo-nya bergerak. Tapi pas Sachika meminta Soma menunjukkan bagaimana Gochizo tercipta, Gochizo-nya tidak mau keluar karena terganggu dengan rasa bersalahnya Soma atas apa yang terjadi terhadap ibunya Bang Yanto. Sementara itu, Bang Yanto menemui Pak Suga untuk membicarakan tentang Bitter Gabu kalau dia adalah Soma palsu. Dan seperti biasa, Pak Suga selalu berpura-pura tidak tahu, padahal sebelumnya jelas-jelas dia yang membersihkan sisa makanan dari Bitter Gabu sebelumnya. Di sini Bang Yanto mendapatkan Gochizo baru, prototipe buatan dari Pak Suga agar tidak terus bergantung kepada Soma. Karena ini Gochizo prototipe, entah apa efek sampingnya. Bisa jadi akan ada efek samping terhadap tubuhnya Bang Yanto. Apalagi Pak Suga menegaskan kalau Gochizo ini
tipe coklat pahit, seperti ada sesuatu di balik kata-kata dari Pak Suga ini. Tapi jawabannya baru kita bisa lihat minggu depan, karena Gochizo ini baru digunakan minggu depan oleh Bang Yanto untuk melawan Granut yang sepertinya seekor gurita. Dan karakter Granut ini sepertinya sudah muncul di episode ini. Sepertinya dia adalah pemilik tempat barbecue saat Bang Yanto dan temannya makan di sana. Terlihat dia penasaran dengan perbincangan Bang Yanto yang menjelaskan kalau dia sedang memburu monster. Dan pemilik toko ini juga menggunakan pakaian bergambar gurita. Sementara itu, Soma mencari informasi mengenai Bitter Gabu bersama Lakia karena Soma menduga mungkin dia punya saudara kembar yang selama ini disembunyikan. Jadi dia bersama Lakia menemui kakek Dente. Dan saat bertemu dengan kakek Dente, saat diperkenalkan pada Lakia, dengan entengnya kakek Dente bilang kalau dia adalah pencipta dari Dark Snake. Jadi setelah mendengar ini, Lakia spontan langsung menyerang kakek Dente. Tapi semua itu berhenti setelah Soma pingsan lagi karena kesehatan Soma masih terganggu karena pikirannya. Akhirnya di sini kita dijelaskan dengan detail bagaimana Dark Snake tercipta. Dari awalnya perusahaan Stomat cuma perusahaan cemilan biasa. Jadi awalnya kakek Dente yang suka kuliner membuat resep cemilan untuk dijual oleh kakaknya yang bernama Zoom Stomat. Dialah kakek kandungnya Soma yang memiliki wajah mirip seperti Lango dan Buce, tapi dia memiliki tanduk tambahan yang lebih sangar. Hingga suatu hari Zoom memberikan bahan tambahan untuk resep makanan ringan yang dibuat oleh Dente, yang dia katakan itu Zoom dapatkan dari dunia lain. Tanpa Dente ketahui, cairan itu terbuat dari manusia, dan dari sinilah Dark Snake tercipta dan makin digemari. Bahkan Zoom sengaja membuat agar makanan itu menyebabkan kecanduan. Perusahaan Stomat menjadi berkembang dengan ambisi Zoom untuk menguasai dunia Granut melalui makanan yang kemudian diteruskan oleh Buce hingga kini dipimpin oleh Lango. Sementara bagian penelitian Dente serahkan kepada Nielf karena dia sudah muak dengan tekanan pekerjaan dan memilih ke bumi untuk melakukan penelitian memperkuat tubuhnya Soma. Tapi di sini kita tidak dijelaskan bagaimana nasib Zoom saat ini. Mungkin dia masih hidup. Tidak aneh kalau dia nanti yang akan menjadi final boss, atau bisa jadi dia juga yang membunuh Buce karena Buce mencintai manusia dan sudah tidak sejalan dengan keinginan ayahnya. Tapi ini cuma dugaanku saja. Yang pasti, series ini semakin seru untuk diikuti. Satu misteri terungkap berkaitan dengan misteri lainnya lagi, yang semakin bikin penasaran untuk menantikan episode kedepannya. Setelah bertemu dengan kakek Dente ini, Soma tahu kalau dia tidak punya saudara lain lagi. Tapi di sisi lain, Bang Yanto yang sedang menulis artikel malah bertemu dengan Bitter Gabu. Tapi karena kejadian ini bertepatan dengan temannya Bang Yanto yang melihat monster, mungkin Bang Yanto lah yang menghubungi Sachika, hingga Soma dan Lakia lah yang menghadapi Bitter Gabu. Sementara Bang Yanto pergi untuk menolong temannya. Pada pertarungan kali ini yang dilawan Soma adalah Dark Soma yang baru lagi, bukan yang kemarin sudah dikalahkan oleh Soma. Karena begitu dia melihat Soma dan Lakia, dia bilang tidak kenal dengan Soma. Karakter Bitter Gabu yang baru ini juga memiliki kepribadian yang berbeda. Kali ini dia lebih senang bermain-main kalau sebelumnya terlihat lebih rakus. Dan juga kali ini dia terlihat lebih kuat dari kemunculannya yang pertama, karena dengan mudahnya dia bisa membalikkan sebuah mobil dan membuatnya menjadi sebuah mainan. Dan Bitter Gabu kali ini juga tahu dan bisa menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Kalau dia itu ada banyak dan mungkin akan muncul secara terus-menerus. Bisa dibilang rider produksi massal, karena di sebuah cerita fiksi sudah sering terjadi kalau cloning itu bisa dibuat atau diproduksi secara terus-menerus. Seperti di film Star Wars, pasukan dari Republik dulu itu adalah cloning dari seorang Mandalorian yang bernama Jango Fett, yang dianggap ayah oleh Boba Fett. Lalu ada juga di Jurassic Park, dari darah dinosaurus yang dihisap oleh seekor nyamuk bisa menciptakan klon dinosaurus sebanyak itu.
Jadi Dark Soma juga begitu karena dia cloning bisa dibuat secara terus-menerus atau rider produksi massal. Bahkan mungkin sampel DNA-nya Soma bisa digabungkan dengan karakter lain sehingga dia juga bisa menggunakan karakter kekuatan dari Bitter Gabu. Mungkin nantinya digunakan oleh Pak Suga sendiri atau Jeep. Dari beberapa kali kemunculan Bitter Gabu ini, Hidekazu Chinen sukses memerankan Dark Soma dengan kepribadian yang berbeda-beda. Dan mungkin kedepannya akan ada kepribadian baru lagi yang muncul. Tapi di sini kita belum tahu siapa pembuat dari Bitter Gabu ini. Kecurigaan kita sih masih kepada Pak Suga, tapi itu belum pasti juga. Karena pada pertarungan kali ini Soma belum berhasil menangkap Bitter Gabu, episodenya sudah berhenti. Dan minggu depan kita akan melihat debut dari Form Blizzard Sorbet milik Kamen Rider Gabu. Siapa yang sudah tidak sabar menunggu episode minggu depan, dan bagaimana menurut kalian episode kali ini? Seperti biasa, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.